Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tariq Al-Hafiz dari NI 6A NIM 1705102020. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan website sidang tugas akhir saya yang bernama harmonyresidence.tugasakhirmi.com. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara atau struktur cara pembelian untuk user di Harmony Residence. Nah, di sini saya sebagai user, jika mau login terlebih dahulu bisa klik login di sini, atau tidak mau login dulu juga tidak apa-apa, hanya untuk melihat juga bisa. Nah, di bawah sini terdapat satu tipe rumah sama-sama tipe 36, tapi dengan dua jenis luas tanah yang berbeda, dan juga yang pasti harganya berbeda. Jika si user ingin membeli salah satu rumah di sini, misalnya dia ingin tipe 36, ya kan? Nah, di sini dia boleh melihat dulu tanpa harus login. Nah, gitu kan. Ini tipe ini gambar rumahnya, dalamnya tuh begini isinya tuh. Nah, di sini terdapat spesifikasinya, pondasi batu kali, dinding, lantai, pengecatan, atap, dan pintu, dan jendela, kusen pintu, kusen jendela, kloset, dan plafon. Nah, di sini juga terdapat note, tanda jadi note untuk proses pembelian. Dan di sini juga ada biaya untuk kredit kepemilikan rumah, sudah diberitahu. Nah, di sini sudah ada nanti si user juga dapat nomor pesanan, tipe rumah yang sesuai yang dia pilih tadi, tanggalnya sesuai tanggal pemesanan, jumlah DP rumah, suku bunga, cicilan bulan, dan total cicilan. Nah, di sini si user akan lebih baik kalau ingin membeli login terlebih dahulu. Nah, nanti sistem akan mengarahkan si user ke form login. Nah, di sini si user kalau sudah mempunyai akun atau ID, si user tinggal login. Jika belum, maka klik belum punya akun sekarang. Nah, dia akan mengarahkan ke form registrasi. Si user tinggal mengisi nama lengkap, password, email, alamat, nomor HP, dan gambar sesuai KTP dan data diri yang sebenarnya. Kenapa harus seperti itu? Karena nanti di saat dia melakukan pembelian, admin akan mengecek data tersebut, apakah benar gambar sesuai dengan akun atau KTP orang yang membeli tersebut. Jika tidak valid, admin akan menghapus akunnya atau dibiarkan saja, tapi pembeliannya itu notifikasi pembeliannya itu dihapus oleh admin dari database. Nah, kembali ke halaman login, karena saya sudah memiliki akunnya, saya akan login. Nah, di sini setelah login kita dapat memilih akun tadi kan, memilih rumah kan, pilih pesan sekarang, dan kita dapat memilih blok rumah. Tuh, blok rumah, di mana rumah yang mau kita pilih. Jika blok rumahnya sudah tidak tersedia, maka berarti bisa dipastikan rumah itu telah di-booking orang atau sudah laku terjual oleh orang lain, begitu. Misalnya dia beli A2, dan di sini terdapat 3 opsi berapa lama dia menyicil rumah tersebut. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Nah, setiap lama cicilan itu berbeda jumlah cicilan bulanan dan total cicilan yang harus dibayarkan. Misalnya 10 tahun. Nah, si user dapat mengeceknya dengan klik cek cicilan. Nah, jika 10 tahun, cicilan bulannya 1,4 juta dan total cicilannya 170 juta lah bilang. Nah, jika 15 tahun, maka cicilan bulanannya itu cuma 1 juta, pas 1.050.000 lah. Sama, dan total cicilan itu 189 juta. Nah, dan jika 20 tahun beda lagi. Tuh, total cicilan bulanannya dia hanya membayar per bulan itu hanya dengan 878.000, dan total cicilan itu 210 juta. Jika sudah,
maka user dapat melakukan pesanan dengan klik tombol pesan. Nah, pesanan Anda berhasil ditambahkan. Dan si user, bagaimana si user tahu bahwa pesanannya itu sudah masuk ke database admin? Nah, di sini si user dapat melihat di fitur cart. Tuh, tombol pesanannya A2 tadi kan. Blok A2 tanggalnya 24 September tuh, 24 September. DP rumah 17 juta, suku bunga 5%, tahun cicilan 20 tahun, cicilan bulannya 878.000, total cicilannya 210 juta yang total yang harus dibayarkannya sampai cicilannya selesai, dan status pembayarannya proses masih, karena masih belum diproses oleh admin bahwa data dirinya valid atau enggak. Bagaimana admin tahu data dirinya valid atau enggak? Nah, si user ini harus mengupload berkas terlebih dahulu. Tuh, kan emailnya nggak bisa dirubah karena sudah tadi udah login si user, data-datanya sudah tersedia, nomor pesanan sesuai dengan nomor pesanannya tadi. Nah, si user ini harus melakukan upload KTP, kartu keluarga, NPWP, surat keterangan bekerja, dan slip gaji. Setelah dia mengupload berkas, dia juga harus membayar. Nah, di sini karena kita belum bekerja sama dengan bank-bank tertentu atau OVO atau Dana. Nah, di sini pembayarannya masih manual. Bagaimana maksudnya pembayaran manual itu? Jadi si user melakukan pembayaran sejumlah total DP yang tadi harus dibayarkan. Kan ada tadi tuh detail-detailnya harus berapa disebarkan. Ini tanggal pembayarannya kapan, misalnya 17 ini. Misalnya 30, misalnya tanggal 30-nya aja bayar. Nah, catatannya apa nih misalnya buat, misalnya sudah dibayar ya. Nah, di sini si user juga harus mengupload bukti pembayarannya di sini. Dah, setelah klik kirim, nanti dia berhasil, maka masuklah ke database si admin. Nah, di sini user juga dapat mengedit profile, yaitu mengedit nama, mengedit password, mengubah alamat alamat tempat tinggalnya, nomor HP-nya juga dapat, dan gambarnya juga bisa diedit. Nah, itulah yang ada di fitur user. Apa aja yang bisa dilakukan user? User juga dapat mengkontak ini kontak yang tersedia dari Al-Amin Residence. Dia tinggal mengklik aja di sini tombol WhatsApp tersebut. Nanti langsung ngelink ke nomor WhatsApp yang sudah tertera. Tinggal lanjut ke chat. Gampang kan? Sini juga terdapat kontak email Al-Amin Residence dan alamat perumahannya tersebut. Di sini juga ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada Twitternya juga. Nah, kita akan ke halaman admin. Nah, di sini ya admin kan sudah bukan login dia, sudah yang pasti admin itu cuma satu di sini dan sudah terdaftar dari awal websitenya dibuat. Jadi tinggal login. Nah, di sini dashboard admin Al-Amin Residence. Si admin dapat melihat user mana saja yang mendaftar. Nih, dan bisa dicetak. Jadi tidak susah. Cetaknya ini langsung bentuk PDF. Admin juga mendapat fitur rumah, yaitu melihat rumah mana saja yang sudah sold out atau yang masih available atau tersedia. Dan admin juga dapat mencetak data-data ini semua satu halaman ini. Admin juga dapat melihat pesanan-pesanan siapa saja atau user-user mana aja yang melakukan pemesanan rumah
dan admin juga dapat merubah status proses menjadi berhasil atau lunas atau gagal. Nanti setelah misalnya tadi kan A2 ini kan si Irma Dwi Tantri ini melakukan pesanan blok A2 tadi. Kan di cardnya si user si Irma ini dia masih statusnya proses. Nah, di sini bagaimana bahwa si user tahu bahwa pesanannya itu berhasil dilakukan atau tidak? Ya, di sini si admin tidak boleh langsung merubah status ini sebelum dia melihat berkas di sini. Ada fitur berkas. Tuh, lihat file KTP, file KK, NPWP, segaji, dan aksi. Aksi ini untuk menghapus bahwa dia cuma main-main aja. Kalau misalnya dia betul, nggak dihapus. Dan di sini admin juga dapat melihat pembayaran, bahwa siapa saja yang telah melakukan pembayaran, dan admin juga bisa mendownload gambar bukti pembayarannya pas atau enggak. Nanti admin tinggal cek di bank atau ATM-nya. Jika sudah masuk sesuai namanya, maka kembali ke file pesanan dan si admin dapat merubah status proses menjadi lunas misalnya, sesuai. Tapi kalau kalau misalnya nggak sesuai, ya admin bisa menghapus atau merubah status proses ini menjadi ditolak gitu. Jadi bisa lunas, bisa ditolak. Sekian dari presentasi saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.